Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Konstantinopel. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah di masa lalu, terutama mengenai sejarah berdiri, berkembangnya, dan jatuhnya Konstantinopel. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Bizantium adalah sebuah kota Yunani kuno yang menurut legenda didirikan oleh para warga koloni Yunani dari Megara pada tahun 667 sebelum Masehi, dan dinamai menurut nama raja mereka yang bernama Bizas atau Bizantas. Nama Bizantium ini merupakan latinisasi dari nama asli kota tersebut, yaitu Bizantion, di mana kota ini kelak menjadi pusat kekaisaran Bizantium atau kekaisaran Romawi menjelang dan pada abad pertengahan dengan nama Konstantinopel. Kemudian pada tahun 196 Masehi, kota ini kemudian dikepung oleh pasukan Romawi dan menderita kerusakan parah, sehingga Bizantium kemudian dibangun kembali oleh Septimus Severus yang pada saat itu telah menjadi kaisar dan dengan segera memulihkan kemakmurannya. Lokasi Bizantium ini menarik perhatian Kaisar Romawi Konstantinus pertama yang pada tahun 330 Masehi membangun ulang kota itu menjadi Nova Roma. Setelah mangkatnya atau setelah wafatnya, kota ini kemudian disebut Konstantinopel atau diambil daripada nama kota Konstantinus. Kota ini selanjutnya menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Kombinasi imperialisme dan lokasi ini mempengaruhi peran Konstantinopel sebagai titik penyeberangan antara dua benua, yaitu Eropa dan Asia. Kota ini merupakan sebuah magnet komersial, kultural, dan diplomatik. Dengan letak strategisnya itu, Konstantinopel mampu mengendalikan rute antara Asia dan Eropa, serta pelayaran dari Laut Mediterania ke Laut Hitam. Pada tanggal 29 Mei 1453, kota ini kemudian jatuh ke tangan bangsa Turki Utsmani dan sekali lagi menjadi ibu kota dari negara yang kuat, yakni Kerajaan Utsmani atau biasa mereka sebut dengan nama Ottoman. Bangsa Turki menyebut kota ini dengan nama Istanbul, meskipun tidak secara resmi sampai pada tahun 1930, dan terus menjadi kota terbesar dari Republik Turki, sekalipun yang menjadi ibu kota Turki adalah Ankara. Nah, Konstantinopel ini didirikan ribuan tahun yang lalu oleh seorang berkebangsaan Yunani yang bernama Bizas, yaitu pada tahun 658 sebelum Masehi, dan kota ini dikenal dengan nama Bizantium. Bizantium awalnya merupakan pusat peradaban Kristen kedua setelah Roma. Kemudian pada tahun 324 Masehi, Kaisar Konstantin ini memindahkan ibu kota Roma Timur ke kota ini, dan sejak saat itu namanya diubah menjadi Konstantinopel dan negaranya disebut dengan nama Bizantium. Nah, Konstantinopel ini merupakan ibu kota imperium terbesar pada masanya dan dihuni oleh berbagai etnis dan bangsa yang didominasi oleh etnis Yunani. Sebagaimana diketahui, Konstantinopel ini adalah sebuah kota yang dikelilingi perairan laut di ketiga arahnya, yaitu Teluk Bosporus, kemudian Laut Marmara,
kemudian teluk tanduk emas yang terlindungi dengan rangkaian rantai besi yang sangat besar hingga dapat menahan masuknya armada kapal laut ke kota tersebut. Nah, ditambah lagi dengan adanya 2 jalur pagar yang mengelilinginya dari arah darat melalui tepian pantai Laut Marmara menuju Tanjung Tanduk Emas yang ditengahi oleh Sungai Likus. Nah, kemudian di antara kedua pagar tersebut terdapat sebuah tanah lapang yang lebarnya mencapai 60 kaki. Lalu pagar bagian dalam yang ketinggiannya mencapai 40 kaki. Kemudian di atasnya menjulang beberapa menara yang ketinggiannya mencapai 60 kaki. Nah, adapun pagar bagian luar ketinggiannya mencapai sekitar 25 kaki dan diantaranya juga terdapat beberapa menara yang tersebar dan dipenuhi dengan tentara. Dengan begitu, maka kota ini dari sudut pandang militer dapat dianggap sebagai kota yang terbaik perlindungannya di dunia pada masa itu. Nah, itu semua karena pagar, benteng, dan menara perlindungan yang berdiri mengelilinginya, ditambah lagi dengan adanya perlindungan-perlindungan yang bersifat alami. Itu semua menyebabkan ia menjadi sulit untuk ditembus. Nah, karenanya puluhan upaya militer untuk menembusnya, termasuk 11 diantaranya dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, adapun mengenai jatuhnya Konstantinopel yaitu pada tahun 1453, yang mana hal ini merupakan hal yang dapat mengubah arah sejarah dan menandai akhir dari Kekaisaran Bizantium, di mana kota ini yang sebelumnya dianggap tak tergoyahkan atau tak terkalahkan, akhirnya tunduk kepada pengepungan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dari Kekaisaran Utsmaniyah. Di mana sebenarnya kota Konstantinopel ini memang mempunyai peran yang sangat besar bagi dunia barat dan juga berfungsi sebagai benteng pertahanan Kristen melawan Islam. Namun pada akhirnya Sultan Utsmani yang bernama Sultan Mehmed yang kedua, yang merupakan seorang pemuda berusia 20 tahun yang sangat ingin mengukir nama dalam sejarah, berhasil menaklukkan tembok pertahanan kota dengan pasukan besar yang dimilikinya. Dengan senjata-senjata baru yang canggih, pasukan Muslim melancarkan serangan mereka terhadap pasukan Kristen yang berjumlah sekitar 8.000 orang di bawah pimpinan Konstantin yang ke-11, yaitu Kaisar Bizantium yang ke-57. Hasilnya, kota Konstantinopel akhirnya tunduk dan menandakan runtuhnya kekuasaan Bizantium dan berakhirnya era Abad Pertengahan. Nah, demikianlah secara singkat mengenai Konstantinopel yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.